Pembahasan kita lanjutkan pada pricing decision dengan membahas mengenai yaitu adalah target pricing. Nah, target pricing atau market based pricing merupakan metode yang mana perusahaan itu menentukan terlebih dahulu yaitu adalah target price-nya, kemudian kita kurangi dengan profit yang diharapkan atau kita sebut dengan namanya margin, kemudian hasilnya menjadi target cost ya. Kita lihat dulu sini. Jadi ada target pricing, kemudian dikurangi dengan margin yang diharapkan, akan menjadi target costing. Jadi dalam hal ini harga dulu ditentukan. Berapa sih yang kita akan jual ke konsumen atas produk, barang, dan jasa. Kemudian dari hasil penjualan, berapa yang akan kita tarik sebagai margin. Nah, itu kita sebut dengan nama margin, bukan markup ya, margin. Margin itu adalah laba bersih per total penjualan. Nah, hasilnya itu namanya margin setelah dikurangi. Tadi ya, berapa pricing kita, dikurangi dengan margin, dan hasilnya adalah target costing. Contohnya tadi ya, yang waktu di sesi yang satu, bahwa ketika kita mau menjual dengan harga 10.000 dengan margin 1.000, berarti kita akan mengambil 1.000 dari 10.000 tadi. Nah, sisanya 9.000. Nah, itu yang akan menjadi cost-nya. Kita harus cari berapa cost-nya, kita harus coba merancang berapa nilai cost-nya menjadi 9.000 tadi ya. Nah, kita ambil satu contoh di sini. Taman Hiburan Foresta menjual tiket adalah 20.000 per bulan. 20.000 per tiketnya ya. Nah, dengan harga 150.000. Nah, berarti menjual tiket 20.000 per bulan dengan harga 150.000, di mana target profit atau margin adalah 25%. Biaya variabel per tiket adalah 80.000. Jadi setiap orang yang datang masuk harus bayar 150.000, dan sudah diperhitungkan secara biaya bahwa ada 80.000 sebagai biaya yang sifatnya variabel untuk setiap konsumen yang masuk ke Taman Hiburan Foresta, dan biaya tetap adalah 800 juta per bulan. Apakah target operating income dapat tercapai? Nah, oke, kita siapkan kalkulator ya. Kita mulai menghitung di sini. Yang A dulu ya. Fokus yang ini nanti jangan dilihat dulu. Yang A. Apakah target operating income dapat tercapai? Berarti kita lihat di sini. Sales-nya adalah 20.000 tiket dikalikan 150.000 ya, harga per tiket. Jadi dapatnya 3 miliar. Kemudian ada biaya variable cost-nya. Variable cost dalam hal ini adalah 20.000 tiket kita kalikan dengan 80.000. Hasilnya adalah 1,6. Kurangi adalah 1,4. Kita sebut ini adalah namanya contribution margin. Adanya fixed cost sebesar berapa? 800 juta. Maka kita lihat di sini dengan fixed cost 800 juta, berarti di sini 600 juta adalah operating income. Kita lihat berapa persen nih? 600 juta ini berbanding dari 3 miliar, itu yang kita sebut dengan nama margin. Kita coba cek marginnya. Marginnya adalah 600 juta dibagi dengan 3M ya. Hasilnya adalah 20%. Wah, 20%. Berarti artinya apa? Target kita terhadap profit nggak cocok. Makanya manajemen mulai berpikir nih, saya punya 2 strategi dulu katanya. Strategi yang pertama ya, di sini strategi yang pertama, ya udah, kalau kayak gitu kita coba bagaimana Taman Hiburan Foresta ini kita kasih iklan, kita promosikan, sehingga menambah biaya fixed cost, menambah 200 juta biaya fixed cost. Dengan adanya seperti itu, mungkin harga jual kita bisa naikkan lebih tinggi sedikit, yaitu menjadi 165.000 dengan naiknya 15.000, jadi 165.000. Kemudian ada tiket penjualan akan meningkat menjadi berapa? 25.000 tiket. 25.000 tiket nih meningkatnya. Nah, kita coba lihat dengan ada strategi B, apa lebih bagus gak ya? Kita lihat nih di strategi B. Di dalam strategi B, berarti artinya di sini ada sales itu senilai 25.000 tiket. Kita kalikan 165.000 ya, setuju ya? Kita lihat coba. 25.000 tiket kita kalikan dengan 165.000. Hasilnya 4 miliar 125. Variable cost juga berubah nggak? Berubah ya. 25.000 tiket kita kalikan dengan 80.000. Karena tidak berubah ya, variabelnya, biayanya tidak berubah. Kalikan dengan 25.000. Hasilnya adalah 2M. Kita lihat contribution margin nih.
Contribution marginnya 2M 125. Fixed cost-nya hati-hati naik loh, dari 800 tambah biaya iklan, promosi, pokoknya ya. Itu 200 juta, berarti menjadi 1M. Kalau kita lihat di sini, berarti operating income-nya adalah 1,125. Kalau hitung marginnya adalah 1,125. Jangan lupa ya, margin itu adalah dari angka ini dibagi dengan penjualan. Nah, kita lihat 1,125 dibagi 4,125. Hasilnya adalah 27%. Wow, berarti artinya apa 27%? Lebih daripada estimasinya ya. Berarti kebijakan ini oke. Tapi ada usulan kebijakan yang C katanya. Kebijakan C bilang begini. Kalau biaya fixed cost menjadi 70.000, biaya fixed cost menjadi 70.000, gitu kan? Berarti turun dari 80 ke 70. Nah, asumsinya dengan biaya fixed cost yang menurun untuk setiap tiket, service kita kepada konsumen turun. Dampaknya diestimasi tiket berkurang, jadi 19.000 tiket nih. Nah, coba kita hitung-hitungan. Kalau dengan kondisi yang C, ini bagaimana? Bisa gak nih? Kita lihat ya. Kondisi yang C ya, mungkin masih muat di sini. Saya buat. Berarti adanya sales. Salesnya menjadi 19.000 ya. Dikalikan harganya tetap 150.000. Karena ini kebijakan yang berbeda dengan di atas ya. 19.000 kita kalikan dengan 150.000. Totalnya 2M 850. Nah, bagaimana dengan variable cost-nya? Variable cost-nya adalah 19.000 tiket kita kalikan dengan 70.000. Karena sudah mengalami penurunan di sini. Kali 70.000. 1M 330. Kalau kita kurangi menjadi 1,520. Bagaimana dengan fixed cost? Fixed cost-nya nggak berubah, yaitu adalah 800 juta. Totalnya tinggal 720. Ini operating income nih. Kalau kita lihat marginnya, berarti berapa marginnya? Marginnya ya adalah, jangan lupa, gimana cara menghitung marginnya? Operating income berbanding penjualan. Betul ya? Berarti kalau kita lihat, operating income-nya 720 juta dibagi 2M 850. Hasilnya adalah 25%. Kalau dilihat dari seperti ini, 25% ternyata memenuhi juga target profit ya. Memenuhi juga target profit. Cuman kalau secara finansial mungkin yang A lebih oke. Ya, aspek finansial, yaitu dengan kebijakan ini meningkatkan lebih besar daripada target profit. Nah, kalau saya melihat dari aspek non-finansial, mungkin yang C itu kalau untuk terkait dengan target finansial memenuhi. Tetapi ada aspek non-finansial loh, dengan ketika kita berbicara menurunkan variable cost yang tadi mungkin dikondisikan support kita kepada konsumen lebih kurang, ya kan, menjadi lebih berkurang, pelayanan berkurang, nah kebersihan juga berkurang gitu ya. Nah, hal-hal tersebut akan membawa dampak nanti jangka panjang yang tidak baik. Nah, atau kepuasan pelanggan akan menurun nantinya ya kan. Oleh karena itu sebenarnya walaupun kebijakan C ini memenuhi daripada ekspektasi profit, tapi menurut saya kurang ideal ya. Lebih baik tidak menggunakan metode yang kedua ya. Nah, mungkin terakhir misalnya ada pertanyaan seperti ini. Nah, kita hapus dulu di sini. Kalau perusahaan misalnya ternyata dengan adanya kebijakan yang tadi di C itu kita tidak mau untuk menurunkan kualitas atau mengurangi variable cost dalam arti ini. Nah, tentunya bisa aja dengan cara gimana kalau fixed cost-nya yang berkurang tanpa merubah harga dan kuantitas di atas. Kita coba lihat ya, asumsi yang D berarti pertanyaannya ya. Berarti kita mau mencari nih, apabila harga tiketnya sama 150.000 dengan jumlah penjualan sama 20.000, nah target profitnya 25%, berapa biaya fixed cost yang ideal yang kita bisa reduce ya. Kita coba ya. Di sini adalah salesnya kita tetap pertahankan gitu kan, yaitu adalah 20.000 kita kalikan 150.000.
ribu. 20.000 tiket, 150.000 hasilnya 3 miliar. Nah, biaya variabel kita sepakat tidak akan mengurangi, maka 20.000 tiket dikalikan 80.000, ya. Berarti ini akan menghasilkan 1,6. Gitu ya. 30, 1,6. Sisanya adalah kontribusi margin 1M400. Setuju sampai sini ya? Nah, kemudian kita berharap margin 25%. Hati-hati. Di sini ada fixed cost. Hasilnya adalah operating income. Di sini adalah harus 25% dari 3M. 25% dari 3M itu ada berapa? 750. Betul ya? Nah, 750 berarti berapa fixed cost-nya yang seharusnya kita harus maintain? Dalam hal ini adalah 650. Maka untuk mempertahankan penjualan dengan harga 150, estimasi tiket tidak berubah 20.000 tiket, target profit dapat tercapai 25%, maka fixed cost harus berkurang sebesar 800 juta dikurang 650 juta. Berarti harus berkurang 150 juta. Nah, dari dua ilustrasi kita, ketika kita bicara market based pricing, cost based pricing, kita bisa melihat bahwa bagi perusahaan, dapat kita simpulkan ya, tidak mudah menentukan harga. Nah, harga itu merupakan selain daya tarik, juga daya saing. Nah, oleh karena itu, orang yang duduk di dalam perusahaan terkait dengan akuntan manajemen perusahaan, nah mereka harus berpikir secara jeli dan kritis, dan juga secara hati-hati dalam menentukan strategi apa yang tepat dalam harga. Itulah topik pricing decision, merupakan topik yang menarik untuk kita sebenarnya gali lebih dalam lagi ya. Dari satu contoh ini aja kita bisa melihat loh, dengan mempertahankan harga, estimasi tiket, ada profit marginnya, kita bisa melihat berbagai kondisi dan strategi yang dapat kita terapkan untuk mencapai tujuan perusahaan atau meningkatkan ekspektasi daripada investor atau pemilik untuk meningkatkan laba yang lebih tinggi daripada yang diharapkan. Nah, demikian pembahasan kita terkait dengan pricing decision. Nah, baca lebih lanjut lagi dari berbagai sumber buku internet ya yang kalian bisa gali, karena topik ini merupakan topik pembahasan yang tidak akan pernah berakhir, karena dimanapun yang berbicara tentang trading, bisnis, dagang gitu ya, pasti bicara mengenai strategi harga. Kompleksitas terkait dengan teknologi, makroekonomi nantinya akan membuat bahwa topik ini akan semakin lebih menarik. Karena apa? Karena tiga aspek tadi kita bicara bahwa penentu harga adalah konsumen itu sendiri sebagai sasar atau tujuan, kompetitor kita, dan yang ketiga adalah cost untuk melakukan produksi. Selain itu nanti supportnya lagi adalah apa? Time, quality, sustainability. Nah, itu merupakan aspek lagi yang akan mempengaruhi bagaimana perusahaan menentukan harga jual. Ya, sekian untuk pembahasan kita terkait dengan pricing decision.